Ya, welcome back to my channel. Kali ini kita coba akan review untuk salah satu saham anak usaha Astra, Astra Auto Parts atau dengan kode emiten AUTO. Kalau dilihat dari profilnya, AUTO ini adalah anak usaha Astra dengan 80% saham dimiliki oleh PT Astra Internasional, sedangkan sisanya 20% itu sahamnya dimiliki oleh masyarakat. PT Astra Auto Parts sendiri didirikan pada 1976 dengan nama PT Alfa Delta Motor dan sudah 40 tahun berdiri. Perseroan ini mengalami 6 kali perubahan nama sampai akhirnya menyandang nama yang telah dikenal luas, yaitu PT Astra Auto Parts sejak 4 Desember 1997. Kegiatan usahanya PT Astra Auto Parts ini dibagi dalam 3 segmen operasi ya. Yang pertama adalah manufaktur, kedua perdagangan, kemudian dan jasa yang dijalankan oleh entitas anak, entitas asosiasi ataupun ventura bersama. Fokus bisnis perusahaan adalah proses produksi dan distribusi aneka ragam suku cadang kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Dengan segmen pasar terbesar adalah pasar pabrikan otomotif atau OEM, Original Equipment Manufacturer, dan pasar suku cadang pengganti atau REM, Replacement Market. Oke, langsung kita coba ke chartnya untuk saham Astra Auto Parts atau saham Auto ini. Auto ini cukup melambung harga sahamnya sejak di pertengahan 2009 dari yang awalnya sekitar 500-an per lembar saham naik signifikan hingga dari 2009 ke 2013 hampir 3 tahun ke 4.690-an atau hampir 9 kali lipat selama 4 tahun dari 2009 hingga di 2013. Di awal tahun 2015 turun drastis dari 3.800-an hingga di level harga 1.300 pada pertengahan 2015. Dan selama di Q3 dan Q4 di 2015 saham Auto ini coba rebound kembali dari harga 1.300-an, tapi tidak sanggup untuk mencapai titik tertinggi pada 2013 atau 2014, hanya bisa menyentuh di harga 2.800-an. Dan sejak itu mengalami penurunan signifikan saat pandemi COVID melanda di Indonesia di 2020. Sama halnya dengan saham-saham yang lain, pandemi COVID-19 cukup menekan harga saham Auto ini hingga turun jauh di level harga 600-an. Tapi saham Auto ini mampu bangkit kembali hingga di November-Desember 2020 bisa menyentuh kembali di level harga 1.200-an. Tapi sejak awal 2021 hingga di awal 2022 ini, saham Auto hanya mampu bergerak di rentang antara harga 1.000 dan di rentang harga 1.200 atau 1.300 dan bahkan sempat menyentuh di level harga 1.400-an di November 2021, tapi ini pun tidak berlangsung lama karena kembali lagi Auto ini kembali ke harga kisaran 1.000 yang memang beberapa kali disentuh pada saat Februari 2021. Di sini menyentuh di level harga 1.000. Kemudian di Oktober 2021 atau September 2021 juga menyentuh harga 1.000. Jadi kalau dilihat selama setahun terakhir ini memang
level harga Rp1.000 per lembar saham ini menjadi support yang cukup kuat untuk saham auto ini, sehingga setiap kali menyentuh level ini saham auto mampu rebound dan mampu mantul kembali. Jadi kalau dilihat selama setahun terakhir sebenarnya pergerakan harga saham auto ini tidak cukup signifikan, harganya sama dengan harga setahun yang lalu dan memang sekarang ada di level supportnya. Nah, ini terlihat di harga sekarang ini adalah harga di kisaran 1000, terakhir menyentuh harga terendahnya itu Rp1.010 per lembar saham. Dengan kondisi ini sebenarnya ini sebuah momentum bagi para investor karena ini adalah kesempatan untuk buy on weakness ataupun buy on support, karena di sini terlihat bahwa level harga 1000 ini cukup menjadi support yang kuat, major support untuk saham auto, dan bisa jadi nantinya saham auto akan kembali rebound seperti terjadi di 2021 awal 2021 lalu hingga bisa naik ke level harga Rp1.300-an atau ada kenaikan 30% dari level harga di kisaran 1000 ini. Di Januari ini memang lagi banyak terjadi sentimen terkait inflasi maupun terkait kebijakan moneter yang akan dilakukan di Amerika Serikat untuk meningkatkan suku bunga dan potensinya akan berimbas ke negara-negara lain termasuk di Indonesia, dan bahkan di Indonesia dilakukan PPKM karena ada sentimen negatif terkait penyebaran varian baru Omicron yang memang selama Januari ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan sehingga dilakukan beberapa kebijakan PPKM kembali. Pemerintah melakukan perpanjangan ini ya PPKM yang sebenarnya berakhir di 31 Januari tapi diperpanjang kembali mulai dari 1 hingga 7 Februari 2022. Nah, ini patut kita monitor kembali untuk saham auto ini karena memang posisinya sekarang terjadi downtrend, karena sekarang ini polanya pola downtrend yang memang sejak November lalu hampir 3 bulan terakhir pola pergerakan harga saham auto ini downtrend dan bahkan terjadi penurunan yang cukup signifikan dari November hingga di harga terakhir adalah penurunan hampir 27%. Dan kita nantikan kembali pergerakannya apakah di level harga ini meneruskan downtrendnya hingga menembus level support ini atau bisa mendapatkan support dari major support di level harga 1000 ini. Jika bisa mantul kembali, ini kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di saham auto, karena memang tidak sekedar dari pergerakan harga sahamnya atau pattern dari saham auto ini, tapi secara fundamental sebenarnya auto ini seperti halnya perusahaan Astra yang lain mempunyai performa keuangan fundamental yang bagus. Mungkin kita coba lihat langsung ke fundamentalnya. Nah, ini secara overview untuk financial performance Astra Auto Parts. Market capitalization-nya 4,9 triliun. Kemudian price to earning ratio-nya 7,56. Nah, ini nilainya cukup lumayan kecil ya, relatif kecil karena biasanya rata-rata jarang sekali perusahaan di Indonesia itu mempunyai price to earning ratio-nya di bawah 10. Untuk basic earning per share-nya di kisaran 143,5. Dari sisi revenue, nah ini terlihat di 2014 ke 2015 sebenarnya waktu itu saat terjadi penurunan harga sahamnya dari kisaran 3.000 atau 4.000 di 2014 ke 2015 sebenarnya tidak ada signifikan terhadap revenue yang dihasilkan karena revenue-nya relatif hanya terjadi penurunan sekitar 4% ya di 2015 dari 12 triliun turun ke 11 triliun.
Tapi secara net income waktu itu ada penurunan yang signifikan dari awalnya 800 miliar turun hingga 300 miliar, atau ada penurunan sekitar hampir sepertiga. Nah, ini kita lihat selama pandemi COVID di 2020, saham auto ini achievementnya sekitar 11,8 triliun, ada penurunan 23% dari 2019 di 15 triliun. Dan di 2020 ini kemungkinan bisa mencapai revenue 14 triliun. Jika kita melihat dari sudut pandang net income, memang di 2020 tekanan cukup tinggi ya. Net income yang dibukukan oleh auto ini hanya sekitar 2 miliar atau penurunan sekitar 99% dibandingkan pencapaian di 2019. Tapi di 2021 ini ada potensi ada kenaikan 30.000% dari 2020 yang cuma 2 miliar bisa meningkat hampir 300 kali hingga mencapai di 690 miliar. Jika kita melihat dari sudut pandang cash flow, di sini terlihat bahwa memang di 2014 lalu meskipun revenue-nya tinggi, tapi ternyata cash flow-nya cukup negatif. Di 2014 lalu cash flow-nya minus 500 miliar. Tapi sejak 2014 atau di 2015 hingga sekarang, free cash flow yang dibukukan oleh auto ini sekarang di 2021 di atas 1 triliun dan di 2020 pun di atas 1 triliun. Jadi memang selama pandemi ini atau selama krisis karena COVID ini, auto ini mencoba keep cash-nya lumayan banyak di atas 1 triliun. Kemudian kalau dilihat dari sudut pandang price to book ratio-nya, di 2014 saat terjadinya harga yang cukup tinggi untuk saham auto ini, PBV-nya di 2,21. Tapi sejak penurunan di 2015, PBV auto ini turun signifikan di bawah level 1 dan bahkan di 2021 atau current PBV ini sekarang di 0,49. Kemudian dilihat dari sisi hutang atau debt to equity ratio, terlihat memang Astra ini cukup bisa maintain hutangnya hingga levelnya cuma 0,05 untuk saat ini. Ini akan menjadi sentimen positif bagi para investor dengan kondisi performance keuangan auto ini yang lumayan signifikan bagus ya, mulai dari revenue, net income, PE ratio, kemudian rasio-rasio keuangan seperti BBV, PER maupun debt to equity ratio-nya termasuk level yang bagus. Jadinya ini menjadi sentimen yang positif bagi para investor untuk terus menanamkan modalnya atau investasinya di auto ini. Nah, kembali lagi ke chartnya, ini kembali lagi bahwa sekarang kondisinya ada di level support. Ini kesempatan yang cukup bagus bagi para investor untuk buy on support atau buy on weakness, dengan harapan harga 1000 ini menjadi level support yang kuat dengan kondisi keuangan yang sekarang ini sudah cukup murah atau bahkan murah sekali jika para investor bisa mendapatkan harga auto di kisaran 1000. Tapi seandainya nanti saham auto ini anjlok dengan adanya tekanan di luar fundamental, tapi karena sentimen negatif dari inflasi, Omicron dan lain sebagainya, ada potensinya auto ini akan mencoba kembali menguji di level support di bawahnya, di level harga 780-an atau 790-an. Jika kita mengacu pada Fibonacci retracement,
Di sini ada level dari trace ke 1.272 di kisaran 890-an di sini. Ini bisa menjadi tujuan retracementnya saham auto, atau jika terus meneruskan kembali untuk turun ke bawah bisa jadi menguji di Fibonacci retracement di 1,4 di kisaran harga 835. Jadi di sini ada dua level yang bisa jadi diuji atau di retrace oleh saham auto seandainya pergerakan harga saham auto ini jebol kembali di bawah harga Rp1.000. Oke, sepertinya ini saja dari saya. Tolong like dan komennya untuk video ini, dan tolong subscribe-nya ke channel saya biar teman-teman bisa dapat update video-video terbaru berikutnya. Terima kasih.